Serba Review, Serba Serbi Review. Halo guys, selamat malam, selamat datang di channel Serba Review. Kali ini aku pengen ngebahas satu aplikasi baru yang dikeluarkan oleh Facebook. Dia baru banget keluar pada tanggal 7 Juni 2021, namanya Facebook Viewpoint. Ini tadi aku udah dapat informasi dari websitenya langsung gitu, dari viewpoint.fb.com. Jadi Facebook Viewpoint itu adalah sub aplikasi dari perusahaan Facebook yang rilis di Android pada tanggal 7 Juni 2021 kemarin, yang bertujuan untuk mengajak pengguna berpartisipasi dalam program seperti riset, tugas, survei, atau nyobain produk baru yang nantinya data dari Facebook Viewpoint ini bakal digunakan untuk membuat aplikasi dan layanan yang lebih baik. Jadi biar menghadirkan manfaat buat komunitas gitulah ya. Tentang aplikasinya udah lengkap banget kok di Android ini, dia ngasih tahu Facebook Viewpoint ini tentang apa. Jadi kita langsung aja buka aplikasinya. Nah, jadi Facebook Viewpoint ini adalah program yang tersedia bagi tiap orang yang berusia 18 tahun ke atas, dan karena aplikasi ini terhitung baru, jadi wilayah pembagian programnya itu masih minim untuk pasar Indonesia gitu. Jadi kan sekarang aku tinggal di Kota Malang. Nah, untuk sementara di Kota Malang itu belum ada. Kalau dari developernya sih ngomong gitu waktu nanggepin komen-komen orang-orang di Play Store, kenapa kok aku udah nunggu selama ini tapi belum dapat survei gitu kan. Terus ada 3 tombol yang bisa kita pakai waktu kita masuk ke aplikasi. Yang pertama itu ada tombol program. Ini di halaman user interface yang paling awal itu ada tombol program. Nah, di sini itu kita bakal dikasih tahu program apa aja yang tersedia dan gimana cara kerja program itu sendiri. Di sini kan dikasih tahu Anda sudah siap, itu karena aku udah mendaftar dan ya karena usia udah 18 tahun ke atas, jadinya mereka udah kayak verifikasi akun kita. Oh, ini ternyata kamu udah boleh ikut gitu kan. Oke, jadi dikasih tahu Anda sudah siap. Terus cara kerja program ini kita dikasih tahu lagi, dikasih ajaran gitulah. Apa aja sih yang tersedia di Facebook Viewpoint ini. Nah, ini tadi kayak yang aku bilang, program bisa mencakup tugas, penelitian, survei, atau mencoba produk baru. Jadi intinya kayak kayak aplikasi survei juga lah ya, bisa dibilang Facebook Viewpoint ini. Terus mereka itu bakal memberitahu via email dan notifikasi otomatis kalau ada survei atau tugas atau penelitian atau produk baru yang tersedia buat kita gitu kan. Terus di tombol kedua itu ada namanya hadiah. Nah, di sini kita bakal nemuin jumlah poin yang udah kita kumpulkan dari berapa poin. Yang perlu Salah, maaf, bukan dari tapi dan berapa poin yang perlu kita kumpulkan buat sampai ke ambang pembayaran. Jadi contohnya nih, tiap satu survei atau satu eh, pelayanan gitu kita nilainya dapat 100, berarti kita dapatnya 10 kali baru bisa sampai ke ambang pembayaran, dan mereka itu menetapkan 1000 poin sebagai batas bawah. Artinya kalau kita mau check out atau kita mau withdraw itu baru bisa kalau kita udah lebih dari 1000 poin, dan 1000 poin itu mereka kasih hadiah senilai 2,50 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 40 ribuan lah ya. Terus di terakhir itu ada tombol akun. Tombol ini adalah bagian paling penting lah ya dari program ini, dari aplikasi ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat data privasi kita, terus kayak pengaturan email ini gunanya ketika kita masukkan email udah dikonfirmasi juga ke aplikasi ini tuh mereka bakal ngasih notifikasi yang kayak aku bilang tadi, ngirimkan ke email gitu. Jadi ya harus rajin-rajin lah buka email kan. Terus di bawahnya ada bantuan dan dukungan, ketentuan layanan, privasi dan data. Ini menurutku tujuannya satu, mereka kayak ngasih tahu gitu, kayak mengajarkan kita tentang Facebook Viewpoint lebih jauh. Jadi kalau kalian pengen nyoba, kalian buka aja sendiri, pelajari sendiri, baca-baca sendiri supaya lebih paham lagi gitu kan tentang apa sih program dari Facebook Viewpoint gitu. Sama kok ketiga ini, ada bantuan, ketentuan layanan, dan privasi dan data. Nah, terus kalau abis itu kan kita udah bahas UI tadi. UI ya, user interface. Sekarang enaknya kita bahas deh tentang kelebihan dan kekurangannya lah ya. Ini sejauh yang aku ketahui selama kurang lebih 3 sampai 4 hari aku nyobain aplikasi
Facebook Viewpoint ini. Yang pertama kelebihannya itu dia trusted, dia terpercaya. Soalnya itu berasal dari induk yang sama seperti aplikasi Instagram dan WhatsApp. Siapa lagi kalau bukan Facebook ya kan, punya Mister Maju Kebek. Jadi udah pasti nih aplikasi trusted banget. Kalian bisa bisa percaya banget sama aplikasi ini, kayak nggak ada lagi keraguan gitulah, karena ini dari latar belakangnya aja udah gede banget yang backupin dia, yang backupin itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya gitu, yang berada di bawah naungan perusahaan sebesar Facebook gitu kan. Terus poinnya itu ini tadi itu relatif kecil, sampai ke ambang pembayarannya 1.000 poin gitu. Biasanya kalau kita nemu aplikasi-aplikasi lain kayak yang di channelku ini, aku pernah bahas beberapa aplikasi ini kan, survei itu kayak ambang pembayarannya itu gede banget, butuh 10.000, butuh 15.000 supaya bisa dapat segini 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 gitu. Tapi kalau di Facebook Viewpoint ini relatif rendah lah, 1.000 poin. Cuman aku nggak tahu nanti tiap survei atau tiap layanan itu yang harus kita selesaikan itu, kalau udah selesai dapat hitungannya 1 atau 10. Kalau 10 kayak mungkin dapatnya 20 30 itu cepet lah ya. Takutnya nanti satu sekali selesai dapatnya cuma 2 3, ya itu lama juga sih. Memang kalau dari hitungan 1.000 poin ini ya relatif sedikit lah. Kalau kita sampai ke abang pembayaran itu mungkin bisa cepet. Apalagi buat pengguna-pengguna awal yang masih tahap beta, ya biasanya dimanjakan sih kalau ada aplikasi kan gitu. Terus yang terakhir nih bisa dijadikan sebagai ladang side jobs, apalagi buat kamu yang tinggal di kota besar, mungkin di Surabaya, di Jakarta, di mana gitu, di pokoknya ibu kota provinsi lah. Kemungkinan besar ini bisa banget kamu jadikan side jobs, karena ya berhubungan dengan yang tadi, batas ambang pembayarnya itu relatif sedikit poin yang harus kita kumpulkan. Nah, terus kekurangannya itu belum tersedia program karena pengembangan yang baru berjalan kayak yang aku bilang tadi. Ini belum ada sama sekali survei yang tersedia di Kota Malang. Terus transparansi pembayarannya belum jelas. Nah, ini aku lupa bilang bahwa mereka itu menyediakan pembayarannya, dari yang aku baca di websitenya itu ada dua opsi. Yang pertama via PayPal, itu dikirim 7 sampai 10 hari kerja. Terus yang kedua itu ada Perks, PERKS, WWWW gede gitu. Aku kurang tahu itu apa. Mungkin seperti kayak bank online seperti Payoneer gitulah ya. Itu 3 sampai 5 hari kerja. Jadi pilihan pembayarannya ada dua itu, belum belum bisa bank lokal, belum bisa payment gateway lokal semacam Dana, OVO dan Gojek dan sebagainya. Belum bisa, masih ada dua itu. Terus yang terakhir itu tidak ada notifikasi langsung, harus sering buka email. Nah, mereka tadi kan bilang bakal ngasih notifikasi, tapi sejauh ini yang aku ketahui mereka sama sekali nggak ngasih notifikasi. Jadi kayak email terverifikasi pun harus buka email dulu baru tahu gitu, kayak nggak ada notifikasinya sama sekali. Jadi ya itu termasuk kekurangan, dan semoga kedepannya setelah ada update lagi, semoga aplikasi ini bisa jadi jauh lebih baik daripada yang ada sekarang, karena sayang banget dari latar belakang segede itu, apalagi menjanjikan gitu kan, 1.000 poin $2,50 kan lumayan banget buat orang-orang yang emang butuh side hustle, kayak kerjaan utamanya mungkin nggak terlalu banyak menghasilkan, bisa banget gitu. Sayang banget kalau kalau nggak dimanfaatkan dengan baik sama si developer Facebook ini supaya bisa narik pengguna lebih banyak buat join ke Facebook Viewpoint. Oke. Itu aja lah buat video kali ini. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka, kasih jempol ke bawah kalau nggak suka. Kalau ada saran aplikasi apa yang enak dibahas buat video selanjutnya, boleh kasih di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama diskusi, karena aku suka banget gitu diskusi sama kalian, sama sesama pengguna. Jadi kayak pengalaman kalian apa, pengalamanku apa, supaya kita bisa saling sharing gitu kan lah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.